di kepulauan kita ini lagi krisis pangan, itu kan lebih isunya kan ke situ aja dulu gitu loh Oke, kan gitu baik. daripada ke kereta api dan lain-lain gitu loh kan gitu ya. Oke, tadi Mas Hairul sempat menyebutkan juga bahwa ada hal yang mungkin lebih urgent untuk dilakukan oleh pemerintah. Kita Hmm, tahu bahwa beberapa waktu terakhir ada satu program yang cukup sering digembar-gemborkan hmm, oleh pemerintah kami, pemerintah kita, hmm. itu adalah reaktivasi jalur kereta api Madura. Ini Waduh, bagaimana tanggapannya nih? waduh. Ini kalau reaktivasi kereta api ya lebih urgent itulah menangani kepulauan itulah gitu, Oke. menangani kelangkaan pangan dan lain-lain Mhm, mhm, daripada reaktivikasi itu mungkin ya mhm, mhm, ya bisa saja itu mah nanti lah mimpi kita kalau 50 tahun yang akan datang masyarakat Sumeneb ini sudah jadi masyarakat yang super mhm, modern kayak seperti mhm. di Korea, kayak Oke. seperti Jepang itu perlu gitu kan ya. Mhm, Kalau mhm. seperti sekarang yang masih belum gitu Oke, loh kan gitu. tapi dalihnya kemarin itu adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Ini seperti apa, Mas Hairul? Ya perlu kajian lebih lah dalam lagi lah gitu loh kalau kajian lebih dalam. Mhm, Jadi kita kan juga mhm, disesuaikan, mhm, itu kan disesuaikan dengan tingkat pendapatan mhm, mhm, masyarakat, mhm. kebutuhan masyarakat gitu. Yang lebih urgent ya ini tangani dulu gitu loh kan gitu ya. Wong kita kita ini lagi di kepulauan kita ini lagi krisis pangan. Itu kan lebih isunya kan ke situ aja dulu gitu loh Oke, kan gitu baik. daripada ke kereta api dan lain-lain gitu loh kan gitu ya. Mungkin butuh transportasi lebih daripada untuk Ah, mereaktivasi jalur kereta api itu mungkin transportasi ke kepulauan ya? iya. Lebih urgent nggak sih? Kalau menurut kami itu kan Aha, memang daripada mengaktifkan itu mhm. lebih baik memang mengaktifkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah kita Oke, gitu loh. baik. Mengaktifkan itu kan ini yang bikin bikin macet kita ini kan Mhm, angkutan-angkutan berat gitu loh. Angkutan mhm, apa mhm, truk-truk besar ya yang kapasitas mungkin 20 ton ke atas mhm, gitu loh kan. Ya, itu kan yang bikin jalan itu kita terhambat gitu mhm, loh. mhm, Tapi mhm. kalau itu udah ada kita ke ke Kabupaten Bangkalan itu ya paling lama 2 jam lah gitu loh 2 jam yang Aha, Pasar Tumpah sudah sekarang sudah berkurang signifikan karena mhm, sudah mhm. dibangun dan menjorok ke dalam sudah Oke. tidak begitu mengganggu lagi ke jalan-jalan arteri nasional Mhm, kita mhm, ya mhm. kita memang normalnya 2 jam 1,5 jam 2 jam kalau umpamanya kita kecepatan 60 kecepatan 70 Mhm, mhm. konstan dari sini ke Suramadu. Karena cuman Oke. 130 130 kiloan. Ya itu tuh Mhm, 1,5 jam 2 jam lah paling lama. mhm, Tapi karena ada hambatan-hambatan seperti itu, akhirnya perjalanan kita terhambat mhm. gitu loh. Oke. Kan daripada mengaktifkan kereta api, lebih baik kita mengaktifkan pelabuhan kita sudah tersedia truk besar tidak boleh lewat jalan arteri, lewat pelabuhan. Sampang punya pelabuhan, namanya Tagdan itu. Pamekasan punya pelabuhan, namanya pelabuhan apa Berenta apa Pelanakan itu. Mhm. Terus Sumeneb punya pelabuhan namanya Kalian. Oke. Kita juga punya bandara. Kita ini kabupaten kita ini satu-satunya kabupaten ya bukan satunya ya. Mungkin kalau dibandingkan di Surabaya atau Sidoarjo itu ya. Oke. Kita sudah punya bandara, kita punya pelabuhan. Kita punya bandara, punya pelabuhan, terus jalan arteri yang lumayan bagus gitu loh kan. Mhm, Kita mhm. kita tinggal gimana sih caranya memacu pertumbuhan ekonomi aja gitu loh kan Mhm, mhm, gitu. mhm. Tapi kalau kabupaten-kabupaten lain kan tidak seperti itu. Mereka tidak punya bandara Mhm, gitu loh mhm, kan gitu. Kalau kita kan mhm. punya bandara. Oke, Kita hampir baik. sama dengan Banyuwangi lah. Banyuwangi kan punya bandara juga. Cuman Banyuwangi punya kereta. Mhm, Tapi kereta-kereta di Banyuwangi itu memang jalurnya jauh gitu loh. Kereta mhm, jauh mhm, mhm. dari Banyuwangi Jakarta Oke. gitu loh kan yang lewat selatan apa yang lewat utara gitu loh yang lewat Semarang atau yang lewat Mhm. Jogja gitu Nah, tapi kalau yang kita ini kita kalau kita tahu kan bahwa dekat pembangunan aja rencana reaktivasi itu berangkat karena adanya isu tol Madura itu tidak jadi Trans Madura tidak jadi dibangun. Kalau menurut Mas Hairul sendiri, lebih efektif mana dalam peningkatan perekonomian masyarakat? Rel kereta api atau pembangunan tol Trans Madura? saya tuh kalau kajian sih Mhm, kita belum mengkaji lebih dalam ya oke. tapi kalau tol itu mungkin diperlukan ketika Mhm, kemacetan itu sudah sangat signifikan gitu loh kan gitu ya bangun tol itu juga kan biayanya sangat besar sekali
per kilometer itu, kilometer jalan tol itu bisa sampai 500 miliar, Mhm. sampai 500 miliar atau bahkan lebih gitu loh kan, tergantung dari pembebasan lahan dan lain-lain. Tapi kalau kita punya apa berapa ratus kilometer itu ke arah Surabaya gitu loh kan. Ini kan kita harus mempertimbangkan investasi dan lain-lain Mhm. gitu lah. Investasi kan juga. Nah, kereta api juga begitu. Mhm. Karena kereta api ini kan memerlukan energi yang untuk lokomotifnya dan lain-lain. Nah, ini kan juga perlu perawatan. Nah, terus jalur-jalurnya juga kita sudah ya lumayan lumayan beralih fungsi lah, karena Mhm. itu memang sudah lama. Mhm. Karena memang sepengetahuan kita itu kalau kereta api yang diaktifkan pada zaman kolonial Belanda itu Mhm. memang kita itu tidak punya moda pilihan transportasi lain selain kereta Oke, api baik. untuk mengkoneksikan antara barat dan timur gitu loh. Mhm. Mhm. Waktu itu truk, bis, terus angkutan lain masih belum ada. Kalau sekarang bahkan anak-anak muda banyak naik sepeda motor gitu kan gitu ya. Mhm. Nah, banyak naik motor kan kalau ke Pamekasan kemana kan lebih gampang setelah turun dari kereta api koneksinya gitu loh kemana gitu loh kan kita kan harus harus menyediakan juga orang turun dari stasiun terus connectingnya kemana. Nah Oke. itu harus disediakan. Jangan jangan orang turun dari stasiun malah tolak-tolak mau kemana kita ini gitu kan gitu. Apalagi stasiunnya pas jauh dari Ah, perkotaan. pemukiman dan lain-lain. Itu kan Mhm. malah tolak-tolak gitu kan begitu. Betul. Berarti kalau dari pandangan Kadin sendiri masih lebih urgent untuk menangani kelangkaan pangan yang tadi Iya, saya sebutkan di awal lebih ya. baik itu aja gitu loh. Kita isu itu aja gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. kita ini kan banyak PR besar untuk terutama untuk di kepulauan. Mhm. Mhm. Terus pemuda-pemuda kita masalah penyalahgunaan narkoba, masalah anu kan hampir kita tahu lah, hampir tiap hari terjadi penangkapan dari polsek-polsek yang di kepulauan masalah penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Oke. Itu yang lebih urgent Mhm. Mhm. ditangani. Mhm. Masalah sosial lah. Infrastruktur itu kalau menurut kami di Kadin itu kita cukup infrastruktur kita di kabupaten kita ini sudah cukup Mhm. gitu loh Mhm. ya mungkin cuma pemeliharaan untuk jalan dan peningkatan dan lain-lain. Oke. Jadi untuk apa untuk hal-hal yang lebih ini masih belum Kalau diperlukan sebentar lagi kan akan bulan Ramadan nih. ya Terkait potensi peningkatan ekonomi masyarakat di bulan Ramadan, apa ya saja sih yang bisa ya dilakukan? UMKM Mhm. kita Mhm. ini akan biasanya kalau Ramadan ini kita agak lumayan panen lah UMKM kita tapi Mhm. kalau melihat dari gelagat-gelagat pertumbuhan ekonomi mereka panennya tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kenapa? Ya, karena masyarakat lagi sekarang lagi krisis gitu loh. Oke. Masyarakat kita ini kan pendapatan kita lagi menurun gitu loh Mhm. kan ya. Pendapatan kita menurun. Terus apa yang mau beli itu Mhm. uang yang mau dibelanjakan itu lebih sedikit daripada tahun-tahun Mhm. kemarin. Mhm. Kalau Mhm. biasanya tahun kemarin tiap rumah tangga umpamanya ya kan Mhm. bisa membelanjakan untuk Ramadan persiapan Ramadan 3 juta. Oke. Sekarang tiap rumah tangga itu cuman bisa membelanjakan 1 juta. Karena apa? Karena memang pendapatannya menurun mereka. Gitu loh. Nah, cuman 1 juta. Jadi akhirnya ya siap-siap juga UMKM kita ini juga pendapatannya tidak seperti tahun-tahun kemarin Mhm. gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi seperti itu, Bos. Baik, mungkin ada tips and trick dari Kadin meningkatkan UMKM. Maksudnya agar keuntungannya nggak ya kecil-kecil banget gitu. Kalau keuntungannya sih tidak kecil, cuman Aha. penjualannya yang Oke. pasti menurun gitu Aha. loh. Kita sudah memprediksi itu. Nah, ketika itu ekonomi itu turun, pendapatan itu turun, maka belanja belanja konsumsi masyarakat itu pasti akan turun. Mhm. Gitu Mhm. loh. Nah, terus saving, tabungan juga turun. Nah, jadi tabungan juga turun. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita itu Mhm. memang bagaimana sih caranya meningkatkan pendapatan masyarakat gitu loh. Nah, lewat apa? Ya banyak banyak cara gitu loh. Industri kreatif kayak ini apa itu banyak lah banyak hal itu. Tapi memang ini pelemahan ekonomi ini pengaruhnya memang banyak dari luar dari sektor itu. Nah, karena kita ini masyarakat global ya, bukan cuman Sumeneb saja. Mhm. Bahkan Mhm. Sumeneb ini banyak ditopang umpamanya dari kabupaten sebelah Mhm. atau dari induk provinsi kita gitu lah. Kita seperti itu. Jadi kita ini masyarakat global. Kita masyarakat masyarakat
sosial kita ini bermasyarakat global, ekonomi juga mengalir seperti itu. Oke. Baik, itu tadi luar biasa sekali ya bincang-bincang sore hari ini dengan Mas Hairul. Izinin Banyak minum dulu hal. ya. Baik. Yuk. Oke. Alhamdulillah. Ya, Luar biasa sekali ya bincang-bincang. Banyak hal yang sepertinya bisa menjadi masukan bagi pemerintah kita nih, termasuk juga masyarakat. Jadi mungkin kita mulai dari sekarang bisa juga menyuarakan ya, Mas Hairul menyuarakan apa yang sebenarnya kita inginkan dan kita butuhkan agar pemerintah tidak hanya melihat dari sisi mereka saja, keperluan mereka saja. Kami boleh minta closing statement juga dari Mas Hairul terkait hal ini. Berikanlah masyarakat kita itu mimpi-mimpi yang tinggi, mimpi-mimpi yang bagus, supaya mereka itu bisa berkreasi terus, gitu loh. Terutama anak-anak muda kita, gitu loh. Anak-anak muda kita bisa berkreasi terus, dan mereka lah tulang punggung pertumbuhan Sumeneb ke depan. Oke, baik. Iya, pemirsa, demikian untuk PWI Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel PWI Sumeneb. Mas Hairul juga jangan lupa untuk subscribe channel kami. Siap. Demikian saya Wildan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.